Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada detik ini Allah memberikan kemudahannya buat kita dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan buat kita semua, mudah dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ini semua menjadi tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan buat kita semua, baik mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia yang sementara ini, wabil khusus kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan setelah kita semua kembali kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam senantiasa kita ucapkan, selalu kita berikan kepada Nabiul Ummah, Nabi yang mana menjadi penghulu atau menjadi penutup para nabi dan juga rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tak lain Nabi kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umatnya, dan nantinya di antara umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya khatib mengajak kepada pribadi khatib dan juga mengajak kepada para jamaah agar kita senantiasa menambah dan memperkuat rasa takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah kualitas ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu bagaimanakah kita semua bisa melakukan semua perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga bisa meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tuntunan yang telah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang akan memberikan kemudahan buat kita semua dalam rangka untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menjadikan iman yang kita miliki menjadi iman yang terbaik, ialah bagaimanakah kita semua memiliki dalam diri kita, dalam jiwa kita, akhlak yang mulia. Ini adalah suatu sifat yang mana akan menjadikan kita semua menjadi termasuk orang-orang yang memiliki iman yang sempurna, iman yang terbaik, yang akan memberikan kemudahan buat kita semua untuk gampang dan mudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu disadari bahwasannya keberadaan kita di dunia ini dengan berbagai macam latar belakang kita, dengan berbagai macam keadaan diri kita, dengan berbagai macam suku dan lainnya, ini semua menjadi pembelajaran buat diri kita semua. Ketika kita semua misalkan mendapati saudara kita, menemukan saudara kita yang lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lagi melakukan suatu dosa atau perbuatan dosa, bagaimanakah sikap kita selaku saudara pelaku maksiat tersebut? Inilah yang harus kita camkan. Inilah yang harus kita ketahui, sikap yang terbaik, sikap yang sangat tepat bagaimanakah untuk pelaku maksiat. Jadi jangan sampai kita ini salah sikap. Kalau sampai kita ini salah sikap dengan pelaku maksiat, maka kita akan menjadi orang-orang yang nantinya bakal merugi. Padahal kalau kita memiliki sikap yang benar, sikap yang tepat, yang memang sudah dicontohkan dan dijelaskan Rasulullah SAW, maka ini menjadi termasuk kita semua di antara manusia yang memiliki sifat yang mulia, akhlak yang mulia. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan dalam sebuah perkataannya, man duhika minan nasi duhika minhu. Barang siapa yang menertawakan seseorang, pasti suatu hari, suatu waktu dia akan ditertawakan sebagaimana dia menertawakan saudaranya. Jadi barang siapa yang menertawakan saudaranya, menghina saudaranya, suatu hari kapan waktunya dia juga nanti akan ditertawakan, akan dilecehkan, akan dikecilkan oleh saudaranya yang lain. Wa man ayyara akhahu bil amali, barang siapa yang mencela, barang siapa yang menghina, barang siapa yang merendahkan saudaranya dikarenakan amalan yang dilakukan saudaranya, ubtuliya bih, maka dia pun akan diberikan cobaan yang sama seperti yang dilakukan saudaranya. Misalkan ketika ada saudara kita, yang namanya saudara kita yang Islam, yang Muslim, itu juga manusia. Mereka semua pastilah akan melakukan satu kesalahan, dua kesalahan, tiga kesalahan, dan beberapa kali kesalahan. Karena mereka semua tidak ada jaminan dari Allah, mereka semua maksumun, dijaga oleh Allah dari perkara-perkara dosa. Maka wajar kalau kita selaku manusia, saudara kita, keluarga kita masih melakukan kesalahan, itu manusiawi. Mereka semua memang manusia yang memang melakukan kesalahan, tidak mendapatkan jaminan maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Maka orang-orang yang misalkan mendapatkan atau melakukan suatu kesalahan, sikap kita kepada mereka, janganlah kita ini mencela mereka.
Karena perlu diketahui, sejatinya celaan yang kita berikan kepada saudara kita, pelaku maksiat atau orang yang sudah tergelincir melakukan kesalahan, yang kita lakukan tersebut itu sejatinya tidak akan memberikan kebaikan dalam diri kita. Ejekan kita, hinaan kita, membuat orang tersebut dikucilkan oleh orang, sejatinya semua itu tidak akan membuat kita semakin tinggi derajat kita. Kita semua mendapatkan pahala, bahkan ujungnya sebaliknya. Orang yang mencela, orang yang menghina saudaranya yang ketika melakukan kesalahan, maka dikatakan ubtuliya bih. Suatu hari Allah akan memberikan cobaan yang sama, yaitu orang yang mencela tadi akan melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan orang yang sudah dicela tadi. Contoh misalkan ada orang yang mencuri, ada orang yang misalkan tukang bohong, ada orang yang misalkan tukang zina dan lainnya. Iya, sepakat kita itu kesalahan, iya. Tetapi ketika mereka semua tergelincir salah misalkan, bukan berarti kita ini harus menghilangkan mereka, bukan berarti kita harus mencela merendahkan mereka. Kalau sampai kita merendahkan mereka semua, wong yang namanya manusia itu memiliki harga diri. Ketika harga dirinya direndahkan, ketika harga dirinya diinjak-injak, pastilah mereka semua bakal marah. Maka barang siapa yang berani mencela, meremehkan, merendahkan saudaranya dikarenakan suatu perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan, ubtuliya bih, maka dia akan diberikan cobaan yang sama, yaitu melakukan perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang telah kita celah. Kalau kita mencela misalkan orang yang berzina, kita rendahkan dia, bisa jadi kapan suatu hari Allah coba kita, Allah uji kita dengan perbuatan yang sama. Bisa jadi nanti Allah jadikan kita semua menjadi orang yang berzina, wal'iyadu billah. Ataupun yang lainnya, kita menfitnah orang, kita misalkan menghina, berbohong dengan mereka. Bisa jadi semua perbuatan itu nanti yang dilakukan saudara kita, kebohongannya, semuanya tadi, bisa jadi suatu hari kita pun juga akan melakukan perkara tersebut. Maka ini sejatinya ancaman buat kita, perhatian besar buat kita semua. Barang siapa yang mencela saudaranya dikarenakan suatu amalan yang dia lakukan, bisa jadi nantinya Allah berikan cobaan perbuatan yang sama yang kita lakukan sebagaimana yang telah dilakukan orang yang sudah kita hinakan. Maka ini dampak buruknya ketika kita mencela saudara kita. Bukannya kita mendapatkan kebaikan, tetapi sejatinya Allah akan memberikan dampak buruknya, yaitu Allah akan menjadikan kita menjadi pelaku yang sama sebagaimana orang yang kita celah. Wal'iyadu billah. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan dalam perkataannya lagi, wa man ayyaba wa ma min 'abdin ayyaba akhahu dzanban, tidaklah seorang hamba ketika seorang tersebut mencela saudaranya dikarenakan dosa, dikarenakan kemaksiatan yang dia lakukan, illa wa yubtala bih, kecuali dia pasti akan mendapatkan cobaan yang sama seperti perbuatan yang mana dia mencela saudaranya. Maka dikatakan, wa idza balaghoka an fulanin sayyi'atan, ketika sampai kepadamu suatu perbuatan yang dilakukan saudaramu berkaitan dengan keburukan. Ketika ada khabar dari saudara kita, ada kabar dari teman kita tentang kejelekan, kemaksiatan saudara kita, bukannya kita malah ikut mencela saudara kita, tidak, tetapi kita katakan ghafarallahu lana walah,
Tetapi yang baik ialah bagaimanakah kita semua mendoakan saudara kita, mendoakan awal mulanya diri kita dan untuk saudara kita. Dan ini menjadi pelajaran juga buat kita semua, bahwasanya di antara sunnah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika menginginkan kebaikan untuk saudara kita, maka mulailah doa tersebut untuk diri kita dahulu. Jangan seakan-akan kita memintakan untuk saudara kita orang lain, tetapi kita enggak meminta perkara yang baik tadi untuk diri kita. Ini kurang pas, tidak mengikuti sunnah. Yang tepat ialah bahwasanya ketika kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita, doakan dulu diri kita. Maka Ibnu Qayyim mengatakan tadi, kalau ada kabar, berita dari saudaramu tentang keburukan yang dilakukan, ucapkan ghafarallahu lana, semoga Allah mengampuni kita. Dimulai dari diri kita. Walahu, dan pelakunya, yaitu pelaku dosa tersebut. Bukan mencela, tetapi mendoakan ampunan, mendoakan hidayah kepada pelaku maksiat tersebut. Inilah sikap yang benar, sikap yang tepat bagi kita yang memang mendengar, melihat pelaku maksiat. Bukan mencelanya, bukan merendahkannya, tetapi mendoakan hidayah untuknya dan memintakan ampun kepada Allah dari kemaksiatan yang dia lakukan. Karena perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, ketika saudara kita melakukan kemaksiatan, bukan berarti saudara kita ini sudah keluar dari yang namanya Islam. Walaupun kemaksiatan mereka banyak, tetap mereka semua ialah saudara kita. Dan kalau memang itu saudara kita, maka mereka semua pantas dan layak untuk mendapatkan doa kebaikan dalam diri kita. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, dengan ini kita semua harus tahu bahwasanya sikap yang benar ketika melihat teman kita, melihat saudara kita, mendengar kabar kemaksiatan saudara kita, bukannya mencela mereka, tetapi ialah mendoakan hidayah kepada mereka dan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa menjadi hamba-hambanya Allah yang saleh, hamba-hambanya Allah yang selalu mendoakan kebaikan-kebaikan untuk saudara-saudara kita, sehingga nantinya ini semua menjadi bekal yang kuat, bekal yang besar yang akan menghantarkan kita semua untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullah la'allakum turhamun wa la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita semua mengetahui tentang sikap yang benar, sikap yang tepat untuk kita semua
yang mana melihat atau mendengar dari kesalahan dari saudara-saudara kita, maka kita semua harus melihat bagaimana kekasih kita, bagaimanakah Nabi kita, bagaimanakah Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan musibah, mendapatkan rasa sakit yang didapatkan dari musuh-musuhnya Rasulullah SAW. Sikap yang sangat mulia, sikap yang sangat mulia yang digambarkan, dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika di antara malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala ada yang menawarkan untuk bisa membalaskan dendam, untuk bisa menyelesaikan orang-orang yang pernah menyakiti Rasulullah SAW. Karena perlu diketahui, ketika Rasulullah SAW ketika berdakwah di Taif, beliau berdakwah mengajak kepada kaum tersebut agar mereka semua menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalam yang bagus, perkataan yang bagus. Tetapi kaum tersebut gara-gara mereka semua tidak mengetahui perkara yang hak, mereka semua bukannya menerima dakwah dari Rasul, tetapi mereka semua malah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saking marahnya malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya Allah ini pingin sekali untuk mengangkat gunung itu ditimpakan kepada kaum tersebut. Tetapi apa sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau yang sudah mendapatkan rasa sakit, beliau yang sudah mendapatkan musibah yang ada dalam dirinya, beliau dengan perkataan yang sangat luar biasa beliau mengatakan, apa perkataan beliau? Beliau memberikan perkataan yang sangat luar biasa. Sungguh mereka kaum yang tidak tahu. Semoga Allah mengampuni. Itulah perkataan Rasulullah SAW, memintakan ampun kepada mereka. Kenapa? Karena mereka semua dalam keadaan tidak tahu. Mereka semua enggak diberikan hukuman dengan malaikatnya Allah tadi. Kenapa? Karena mereka semua tidak tahu. Dan Rasul menginginkan semoga harapan Rasulullah dari keturunan mereka semua nanti ada orang-orang yang siap membela agama Islam. Itulah sikap Rasulullah SAW ketika mendapatkan musibah. Mereka semua tidaklah membalas dengan keburukan, tetapi membalas dengan doa-doa yang baik. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini juga menjadi pelajaran besar buat diri kita semua. Kalaulah kita semua bisa membalas keburukan dengan kebaikan, maka inilah yang memang sudah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana nantinya akan membuahkan banyak sekali kebaikan, baik kebaikan ketika kita di dunia maupun kebaikan dari pahala-pahala ampunan Allah yang sangat banyak ketika kita semua kembali ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kita meminta dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita, sehingga dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala kita semua di jalan yang tepat, di jalan yang memang menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana nantinya kita semua bisa menikmati, bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات يا رحمن يا رحيم العزيز الغفار الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ارزقنا جنتك يا الله اللهم ارزقنا جنتك يا الله اللهم ارزقنا جنتك يا الله ونجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة